Halo, selamat datang para pejuang CPNS dan PPG, khususnya untuk guru. Ya, kembali lagi bersama saya Uni di channel saya Uni Kreatif. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Teman-teman juga boleh request kok materi apa yang mau saya sharekan di sini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan SKP atau PPG Guru Pedagogi, khususnya materi tentang teori belajar part 1, karena nanti saya akan juga buat tentang part 2-nya. Jadi terus ikuti channel saya. Baik, langsung saja. Soal nomor 1. Teori perkembangan anak melalui 4 tahap perkembangan kognisi antara saat dilahirkan dan usia dewasa, di mana masing-masing tahap ditandai kemunculan kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang memahami dunia yang makin rumit. Teori ini dikemukakan oleh A. Bandura, B. Jean Piaget, C. Vygotsky, D. Pavlov, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah B. Jean Piaget. Jean Piaget membagi perkembangan kognisi anak menjadi 4 tahap. 1. Sensori motor, yaitu dari lahir sampai umur 2 tahun. 2. Praoperasi, yaitu 2 sampai 7 tahun. 3. Operasi konkret, dari usia 7 sampai 11 tahun. 4. Operasi formal, dari umur 11 tahun hingga dewasa. Soal nomor 2. Teori belajar Bandura adalah teori yang menyatakan bahwa siswa belajar dengan cara meniru. Dari ketiga pendekatan pada teori Bandura yang menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan, yaitu pendekatan A. Reciprocal determinism, B. Social learning theory, C. Beyond reinforcement, D. Self-regulation, E. Cognition. Jadi jawabannya adalah A. Reciprocal determinism. Berikut penjelasannya. Pendekatan pada teori Bandura. 1. Reciprocal determinism. Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. 2. Social learning theory, yaitu memandang tingkah laku manusia bukan refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. 3. Beyond reinforcement, yaitu pendekatan yang memandang reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar sesuatu hanya dengan mengamati dan mengulanginya. 4. Self-regulation, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation. Jadi cognition bukan termasuk pendekatan dalam teori sosial Bandura. Soal nomor 3. Salah satu teori perkembangan anak, yaitu yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Piaget memfokuskan pada aspek perkembangan kognitif anak. Pada usia SMP, kognitif siswa sudah mampu menalar dan berpikir tingkat tinggi. Tahapan tersebut termasuk dalam tahapan A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Praoperasional konkret, E. Operasional formal. Jadi jawabannya adalah E. Operasional formal. Berikut penjelasannya. Teori perkembangan kognitif Piaget. 1. Tahap sensori motor, dari lahir atau 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini kemampuan anak terbatas hanya pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang saja. 2. Tahap praoperasional, yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. C. Tahap operasional konkret, yaitu dari 7 sampai 11 tahun. Nah, ini adalah usia-usia anak SD. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi.
E. Tahap operasional formal, yaitu 11 tahun sampai dengan dewasa. Anak mampu berpikir tingkat tinggi, berpikir deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan reflektif. Jadi untuk anak-anak usia SMP ini dari sekitar umur 11 sampai dengan dewasa ya, jadi pada tahap operasional formal. Selanjutnya, soal nomor 4. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengendalikan terjadinya perilaku merupakan teori pembelajaran menurut A. Bandura, B. Jean Piaget, C. Vygotsky, D. Pavlov, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah E. Skinner. Berikut penjelasannya. Pengkondisian operan itu adalah milik Skinner. Prinsip terpenting teori Skinner adalah bahwa perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi langsungnya. Nah, konsekuensi menyenangkan atau reinforcer memperkuat perilaku, dan konsekuensi tidak menyenangkan atau hukuman atau punisher itu akan mengurangi frekuensi perilaku. Selanjutnya, soal nomor 5. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori ini dikemukakan oleh A. Bandura, B. Jean Piaget, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah D. Ausubel. Ingat, belajar bermakna itu adalah teorinya Ausubel. Nah, berikut penjelasannya. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, teori belajar bermakna ini adalah teori yang diungkapkan oleh Ausubel. Selanjutnya, soal nomor 6. Inti belajar yaitu cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Teori ini dikemukakan oleh A. Bandura, B. Brunner, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah B. Brunner. Berikut penjelasannya. Teori Brunner. Menurut Brunner, inti belajar yaitu cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Oleh karena itu, Brunner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi tersebut untuk mencapai pemahaman yang memberikan kemampuan padanya. Selanjutnya, soal nomor 7. Hukum pengaruh mengemukakan bahwa jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Tetapi, jika suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, perilaku itu diulangi akan menurun. Teori hukum pengaruh dikemukakan oleh A. Thorndike, B. Ivan Pavlov, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah Thorndike. Berikut penjelasannya. Hukum pengaruh atau law of effect. Thorndike mengemukakan bahwa jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Tetapi, jika suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, perilaku itu diulangi akan menurun. Selanjutnya, soal 8. Proses yang secara berulang-ulang menghubungkan rangsangan netral sebelumnya dengan rangsangan tanpa pengkondisian guna membangkitkan tanggapan pengkondisian disebut dengan pengkondisian klasik. Teori pengkondisian klasik adalah teori dari A. Thorndike, B. Ivan Pavlov, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah B. Ivan Pavlov. Berikut penjelasannya. Teori pengkondisian klasik ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Teori pengkondisian klasik adalah
proses yang secara berulang-ulang menghubungkan rangsangan netral sebelumnya dengan rangsangan tanpa pengkondisian guna membangkitkan tanggapan pengkondisian disebut dengan pengkondisian klasik. Soal nomor 9. Pada zona perkembangan proksimal, seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain, misalnya guru atau teman sebaya. Teori ini dikemukakan oleh A. Thorndike, B. Ivan Pavlov, C. Vygotsky, D. Ausubel, E. Skinner. Jadi jawabannya adalah C, karena zona perkembangan proksimal ini dikemukakan oleh Vygotsky. Berikut penjelasannya. Zona perkembangan proksimal milik Vygotsky adalah seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain, misalnya guru atau teman sebaya. Nah, teori ini dikemukakan oleh Vygotsky. Ingat teman-teman, Vygotsky ini adalah tentang zona perkembangan proksimal. Selanjutnya, soal nomor 10. Perhatikan data di bawah ini. 1. Orientasi hukum. 2. Orientasi relativis instrumental. 3. Orientasi anak baik. 4. Orientasi hukuman dan keteraturan. 5. Orientasi kontrak sosial. 6. Orientasi prinsip etika universal. Tahapan penalaran moral Kohlenberg yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 6, 5. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. 3, 1, 2, 4, 5, 6. D. 1, 4, 2, 3, 6, 5. E. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sudah urut ya teman-teman, dari nomor 1 sampai 6 itu merupakan tahapan penalaran moral Kohlenberg. Berikut penjelasannya. Tahapan penalaran moral Kohlenberg terdiri dari 1. Orientasi hukum. 2. Orientasi relativis instrumental. 3. Orientasi anak baik. 4. Orientasi hukuman dan keteraturan. 5. Orientasi kontrak sosial. 6. Orientasi prinsip etika universal. Terima kasih teman-teman, terus ikuti channel saya. Terima kasih.